Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah terhadap hukum Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk kesuksesan esok hari di akhirat. Berhati-hatilah terhadap hukum Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. Marilah jamaah yang dikasihi oleh Allah, kita senantiasa bertakwa dengan meningkatkan kehati-hatian kita agar tetap di jalan bimbingan Allah. Bersalawatlah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cara kita berterima kasih atas jasa-jasa beliau yang menyampaikan Islam kepada kita. Jamaah yang dikasihi oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutnya Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijrah. Para ulama menegaskan bahawa orang yang pertama sekali menyebut bulan ini dengan Rabiul Akhir adalah buyut kelima Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam Rabi', musim Rabi'. Rabi' artinya musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Jadi Rabiul Awal artinya musim semi yang pertama, Rabiul Tsani artinya musim semi yang kedua. Pada musim Rabi', tanaman dan rumputan tumbuh subur dan pepohonan pun berbuah. Musim Rabi' ini juga sering berlangsung selama 2 bulan, sehingga muncullah nama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, karena musim semi selalu berlangsung selama 2 bulan. Rabiul Awal kita selalu teringat dengan bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rabiul Akhir ada beberapa peristiwa penting yang terjadi padanya. Di antara peristiwa itu adalah pada bulan Rabiul Akhir itulah jamaah turunnya surat yang ke-59, surat Al-Hasyr tadi. Itu disebabkan arti Al-Hasyr adalah pengusiran, diusir. Itu terjadi karena ada upaya pembunuhan terhadap Rasulullah yang dilakukan oleh kaum Yahudi suku Nazir. Suku Nadir dari bangsa Yahudi atau dari penganut agama Yahudi ini jamaah. Kaum ini adalah kaum pertama yang dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Perhatikan surat Al-Hasyr itu ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim di awalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara ahli kitab, yaitu Yahudi Bani Nadir, dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Itu terjadi karena 2 hal. Satu, kepemimpinan yang tegas dari Rasulullah dan keridhaan Allah terhadap umat Islam. Jangan dikira pengusiran itu karena kebencian Rasulullah. Tidak, kita harus ingat jamaah, Rasulullah hidup berdampingan damai dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu terjadi karena tindak tanduk orang Yahudi Bani Nadir yang tidak mengerti kehidupan sosial harus damai. Mereka menjadi pencipta kerusuhan, pengancam kedamaian, sehingga alasan pengusiran itu lebih karena persoalan sosial, bukan karena persoalan agama. Pada Rabiul Akhir juga Rasulullah disebutkan mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Harith bin Ka'ab pada tahun ke-10 Hijrah. Berkat perjuangan Khalid maka Bani Harith bin Ka'ab pun memeluk agama Islam.
Selain itu, beberapa peperangan juga terjadi pada bulan ini. Di antaranya peperangan Zatul Riqa' itu terjadi pada tahun ke-4 Hijrah. Perang Ghabah yang langsung dipimpin oleh Rasulullah pada tahun ke-6 Hijrah. Dan perang Ghamar yang dipimpin oleh Uqashah bin Mihsan. Ini semua terjadi pada bulan Rabiul Akhir. Peperangan-peperangan yang terjadi itu bukanlah peperangan yang sifatnya ofensif, tapi peperangan-peperangan itu lebih sebagai sifat defensif terhadap serangan orang lain. Saat di Mekah, Allah malah memerintahkan Nabi untuk tidak melawan. Tapi setelah ke Madinah, Nabi dan kita umat Islam diizinkan melawan orang-orang yang memerangi kita. Perhatikan surat Al-Hajj ayat 39. Saya baca terjemahnya. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya orang-orang yang diperangi itu sedang dianiaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Tentu diperlukan penelitian lanjut oleh para ahli sejarah, ahli strategi militer, ahli kehidupan sosial, bahwa kalau mereka mengatakan ada opini lain, sebenarnya Nabi Muhammad berperang itu adalah berperang yang sifat ofensif, penyerangan, bukan defensif sebagai tindakan pertahanan diri, maka hasil penelitian mereka itu dapat dipertimbangkan. Tetapi sampai saat ini kita tahu, peperangan-peperangan yang terjadi itu lebih bukan inisiatif Rasulullah bersama umat Islam. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah juga menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelindung semua golongan, termasuk mereka yang berbeda agama. Perhatikan surat 9, surat At-Taubah ayat 6. Saya baca terjemahnya. Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia, supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Penting untuk kita mempelajari sejarah yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir, mengerti apa yang terjadi dan apa alasan sehingga peristiwa itu terjadi. Ini agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang terjadi pada umat Islam bersama Rasulullah masa itu. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Kesuksesan kita, kejayaan kita yang terjadi dalam sejarah perlu dicontoh. 600 tahun lebih kurang lamanya ketika mercusuar pengetahuan di tangan umat Islam. Pada saat itulah Barat belajar kepada kita. Apa yang terjadi pada kita saat itu perlu kita pelajari, jamaah. Adapun kegagalan yang telah terjadi pada kita masa lalu, kita usahakan untuk tidak terjadi kembali. Ayat yang saya baca tadi di awal khutbah, wahai orang beriman, berhati-hatilah terhadap hukum Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk keselamatan hari esok. Rasulullah pernah menyebutkan hadis riwayat Imam Hakim, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih, dan seterusnya. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia tergolong orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, dia orang celaka. Hadis riwayat Imam Hakim. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.